Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 23 akan membahas tentang diare. Apa sih diare itu? Diare adalah BAB cair lebih dari 3 kali dalam sehari. Menurut data dari WHO pada tahun 2009, diare menyebabkan 17% kematian pada anak dan balita di dunia. Tercatat 1,8 miliar orang meninggal setiap tahunnya karena penyakit diare. Berdasarkan Riskesdas 2007, prevalensi diare lebih dari 9% dengan rentang 4,2% sampai 18,9%. Rentang tertinggi di negara Aceh Darussalam dan rentang terendah di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana diare bisa terjadi? Jadi apa aja sih penyebab diare itu? Jadi penyebab diare adalah bakteri. Yang pertama yaitu disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, kemudian ada Campylobacter, ada Salmonella enterica dan Shigella dysenteriae. Bagaimana sih diare itu bisa terjadi? Jadi penyebab diare adalah makanan yang terkontaminasi. Kuman ini dapat dibawa oleh lalat, kecoa atau serangga lain, juga tikus dan binatang pembawa penyakit lainnya. Diare terjadi melalui lalat yang terkontaminasi virus, bakteri, parasit. Kemudian lalat hinggap ke dalam makanan yang dibiarkan terbuka. Makanan kita konsumsi masuk ke dalam mulut, kemudian ke tenggorokan, dan masuk ke dalam lambung. Di lambung akan diteruskan ke usus, dan di usus nantinya akan mengakibatkan gangguan usus sehingga BAB menjadi cair. Jadi apa aja sih tanda dan gejala diare itu? Jadi tanda dan gejala diare ada demam, lemas, tidak nafsu makan, dan sakit perut. Pencegahan diare. Yang pertama yaitu kita harus cuci tangan 6 langkah agar tangan kita bersih dari bakteri dan kuman. Kemudian jangan lupa konsumsi makanan bergizi agar tubuh kita tidak kekurangan nutrisi. Kemudian kita harus menjaga lingkungan kita bersih dan sehat. Dan yang terakhir yaitu mencuci sayuran dan buah agar tetap bersih. Pencegahan selanjutnya yaitu penggunaan jamban dengan baik dan benar. Kemudian pemberian ASI eksklusif pada bayi. Pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan pertama dalam kehidupan. Ini adalah penanganan dari diare. Yang pertama yaitu kita minum air putih 1500 cc per hari agar kebutuhan cairan di tubuh kita itu terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu berikan oralit pada anak. Cara pembuatan oralit yang pertama yaitu cuci tangan terlebih dahulu, kemudian sediakan 1 gelas air minum atau 200 cc air, kemudian masukkan 1 bungkus oralit ke dalam air, dan yang keempat aduk cairan oralit sampai larut. Ini adalah tabel oralit yang harus diberikan setiap habis BAB. Bagaimana cara mengatasi diare secara mandiri? 1. Berikan cairan oralit, kemudian pemenuhan kebutuhan minum untuk menghindari dehidrasi. Kemudian makan yang berkuah seperti sop, sayur bening, atau air tajin. Jika masih minum ASI, lebih sering memberikan ASI atau berikan susu. Makan dalam porsi kecil tapi sering, dan hindari dulu makanan yang terlalu manis karena dapat meningkatkan keparahan diare. Pada tahun 2012, angka kematian bayi di Indonesia mencapai 152.000 orang dan 2/3-nya karena diare. Diare terlihat seperti penyakit yang sepele, padahal apabila salah dalam menanganinya dapat berakibat buruk bagi kesehatan hingga mengalami kematian. Untuk itu, yuk biasakan hidup sehat dan kenali penyebab serta pertolongan terhadap penyakit diare.